Sahabat DKB, kita kembali jumpa dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman, sebuah program untuk membicarakan topik-topik pengajaran atau respons gereja terhadap isu-isu yang ada, supaya dengan demikian kita sebagai umat percaya di Indonesia dapat melihat, mengkritisi, dan menempatkan iman kita di tengah-tengah konteks dengan tepat, ya, dengan masukan-masukan dari para narasumber-narasumber yang kita undang dalam acara Warteg RI ini. Dan kali ini kita bicara tentang sesuatu yang sangat rame belakangan ini, yaitu Indonesia gelap. Tanda tanya bersama dengan narasumber kita. Narasumber kita ini orang lama di acara ini, tapi ada yang baru. Ya, kita sapa dulu Pak Pendeta Darwin Darmawan. Selamat datang kembali Pak Darwin. Terima kasih Pak Pendeta Arlianus. Terima kasih beri waktu tentang kesibukan nih. Makasih Pak, senang bisa kesini Pak. Ya, Pak Darwin seperti biasa saya jelaskan, beliau dulu adalah sekretaris 1 dari BPM SOIGK Jabar, ya, sedang menyelesaikan disertasi di UI di bidang politik dan memberi ceramah di berbagai tempat tentang aneka topik terutama masalah sosial politik. Dan baru saja dalam sidang raya PGI tahun 2024 yang lalu akhir November terpilih menjadi sekretaris umum PGI. Selamat ya Pak Darwin. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, kami ikut berbangga nih narasumbernya jadi sekum PGI. Terima kasih Pak. Oke, kita bicara mengenai Indonesia gelap. Ya, kita tahu sekarang ini bahwa banyak sekali mahasiswa, akademisi juga ya beberapa dan NGO turun ke jalan mengajukan aneka macam, dan mereka ada tagline mereka adalah Indonesia gelap. Nah, supaya jelas bagi kita Pak Darwin, saya mau tanya dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan Indonesia gelap ini sebenarnya? Ya, ini menunjuk pada gerakan dari mahasiswa, NGO, orang-orang yang punya sikap kritis terhadap bangsa karena akumulasi kekecewaan yang dirasakan terhadap bagaimana pemerintah kita menyelenggarakan negara. Ya. Nah, akumulasinya banyak yang membuat mereka kecewa. Kekecewaan ini terakumulasi, lalu adalah tagar Indonesia gelap ini. Nah, misalnya saja kita bisa memahami kalau ada gerakan atau tagar yang mengatakan Indonesia gelap. Korupsi itu di mana-mana. Kalau dulu kita masih sering mendengar berjemaah, sekarang BUMN yang besar-besar loh ketahuan korupsi. Ada emas palsu, timah korupsi, bahkan yang betul-betul membuat kita kaget sekali, kok bisa Pertalite ya disulap gitu. Jadi Pertamax. Ini kan ampun, kok bisa kejahatan berani, luar biasa. Gitu. Kejahatan di depan mata, berani gitu ya korupsinya. Nah, ini baru satu aspek yang menunjukkan situasi bangsa kita ini memang suram dan gelap. Nah, akumulasi kekecewaan inilah yang kemudian menggerakkan mahasiswa, NGO, aktivis-aktivis untuk mengatakan bangsa kita ini gelap. Gitu. Itu dibarengi misalnya dengan kabur aja dulu. Ya, apa sih yang bisa kita harapkan kalau penyelenggaraan negara ugal-ugalan, sembrono, dan korupsi dari dulu sampai sekarang bukannya membaik malah semakin rusak. Nah, itu indikator yang kelihatan. Indikator yang tidak kelihatan, indeks demokrasi kita turun misalnya. Lalu tingkat korupsi, IPK, indeks persepsi korupsi kita naik. Bahkan ini lebih buruk dari ketika awal Pak Jokowi menjabat 10-11 tahun lalu. Kira-kira begitu Pak. Jadi, nah, memang itu adalah fakta ya. Misalnya yang terbongkar dengan sangat ramai, menggemparkan itu mengenai Pertamina ya. Itu sangat, dan beberapa kasus-kasus lain. Tapi kalau dikatakan Indonesia gelap, segelap apakah sebenarnya sih Indonesia kita ini? Nah, tentu saja kalau kita mengatakan Indonesia gelap, ini kan dua evaluasi yang sifatnya abstrak. Yang disebut Indonesia itu kan ya bukan cuma Jakarta yang misalnya praktek demokrasinya buruk. Tapi ada Indonesia juga di beberapa daerah yang menghasilkan kepemimpinan yang membuat kita masih punya sedikit terang atau optimisme. Misalnya ya Jawa Barat, ya, atau ada optimisme buat Bu Serli di Maluku.
Jadi kalau kita ngobrol Indonesia tuh nggak bisa digeneralisir seakan-akan semua gelap tanpa harapan, lalu kita kemudian frustasi nih. Waduh, kita nggak bisa ngelihat terang sama sekali sebab Indonesia gelap gitu. Itu pertama. Yang kedua, gelap sendiri itu tadi ya. Dia kategori yang juga sifatnya memang evaluatif tapi nggak bisa digeneralisir seakan-akan seluruh praktek bernegara kita buruk. Seakan-akan seluruh politisi kita korup. Jahat, nggak fair juga. Tetapi sebagai sebuah gerakan demokrasi tetap perlu semacam bendera atau spirit yang menolong mengidentifikasi kondisi dan apa yang harus diperbaiki gitu. Jadi intinya ya memang ada hal-hal yang gelap, tapi ini nggak boleh membuat kita kemudian kehilangan harapan gitu Pak. Jadi artinya seruan tagar Indonesia Gelap ini sebenarnya semacam peringatan yang sangat keras mengenai situasi yang sedang terjadi bagi bangsa kita. Ya betul sekali Pak, peringatan keras. Sebab ya ini kan misalnya yang mengecewakan soal pagar laut. Nggak lama ketika itu terekspos oleh media, lalu banyak politisi termasuk pemerintah langsung bereaksi ya. Bawa tentara, lalu meliput, lalu membuat statement-statement yang membuat kayaknya negara hadir, ini dibongkar, langsung dibongkar. Tapi nggak lama kemudian Menteri ATR BPN bilang ya SHGB-nya sah gitu. Dan kita nggak tahu ujungnya gimana. Ini kan seperti main-main gitu ya. Dari sisi bagaimana kita mempertanggungjawabkan sesuatu untuk kelangsungan kehidupan bersama. Nah yang begini-begini kalau nggak diperingatkan, watak kekuasaan yang seperti itu akan semakin berani dan ugal-ugalan. Karena orang-orang kita ini sangat permisif dan baik. Coba lihat kasus pagar laut. Iya. Udah. Ya ini misalnya contohnya. Belum lama Pak, kemarin atau hari semalam saya belum pasti. Pak Presiden bertemu dengan pengusaha-pengusaha besar. Ya, yang salah satunya adalah konon di belakang pagar laut ini. Nah, kayak begini-gini kan sebetulnya perlu dikritisi. Benar nggak sih kalau kita mau memperbaiki sesuatu, meluruskan sesuatu yang bengkok, menerangi yang gelap, serius nggak? Atau jangan-jangan ya rakyat harus siap dan puas sekedar dijadikan objek politik yang percaya deh kami. Sementara ini nggak layak dipercaya sebetulnya. Jadi apakah bisa dikatakan bahwa kalau begitu sebenarnya cara pemerintah kita merespons sebelah tadi kelompok masyarakat yang kritis ya terhadap apa yang terjadi dan kebijakan-kebijakan hanya semacam make up sebenarnya untuk memperhalus wajah di depan, sebenarnya di belakangnya sebenarnya banyak bopeng-bopengnya begitu. Bisa seperti itu Pak. Ini nggak komprehensif. Misalnya pagar laut langsung dicabut gitu, tapi penyelesaian yang komprehensif kan kita nggak mendapatkan tuh. Ya, banyak indikator-indikator yang kemudian membuat mereka yang kritis terhadap bangsa ini melihat, aduh, kalau begini caranya Indonesia benar-benar gelap gitu. Nah, ini kan tuntutan dari gerakan Indonesia Gelap itu kan ada macam-macam nih Pak. Ya, saya sempat search ada yang 13, ada yang berapa belas begitu nggak sama. Tapi BEM se-Indonesia itu ada 13. Apa saja sih utamanya Pak tuntutan dari gerakan Indonesia Gelap ini? Ya sebetulnya ini tuntutan yang umum dalam rangka menegakkan demokrasi yang substansial. Ya equality before the law misalnya ya. Misalnya bukan tagline, lagu yang mau ini bayar, mau itu bayar, semua polisi bayar. Ini kan sebetulnya praktek yang di dalamnya hukum dikangkangi. Kalau polisi kan sebetulnya menjaga dan melayani masyarakat supaya aman dan penegakan hukum bisa terwujud. Nah, tetapi adanya lagu bayar semua bayar kan ini gambaran, aduh, hukum nih main-main gitu ya. Nggak bisa dipercaya para penegaknya gitu. Itu salah satu contoh. Selain misalnya good corporate governance, bagaimana ya pemerintah mengelola negeri ini dengan baik, jangan korupsi. Lalu kalau memang mau melakukan sesuatu yang penting buat bangsa dan negara, ada mekanismenya. Yang kemarin menjadi kritikan dari beberapa orang kan soal Danantara nih Pak. Danantara instrumen hukum atau legalnya belum ada, dikebut.
dikebut sedemikian rupa, Supaya bisa. langsung launching. Hmm. Kelompok-kelompok agama diminta legitimasi buat hadir 1 malam sebelumnya, disuruh datang ke Istana Negara. Kita tidak punya pemahaman semua orang di negara ini buruk pemerintahnya, enggak. Tapi niat baik itu perlu juga dibarengi dengan upaya menata hukum, mempersiapkan instrumen infrastrukturnya, undang-undangnya secara jelas gitu, sehingga nggak terkesan kok ini ugal-ugalan gitu. Misalnya, kenapa pemerintah bisa begitu cepat kalau itu terkait undang-undang Omnibus Law tanpa uji publik atau tadi Danantara. Tapi RUU perampasan aset sampai sekarang masih parkir. Padahal kan ini common sense sebetulnya. Masyarakat sangat merindukan mereka-mereka yang korupsi bisa dirampas asetnya kalau udah terbukti pidana gitu. Dan itu kan membuat koruptor-koruptor takut. Ini nggak jalan, Pak Arli dan pemirsa. Lalu undang-undang yang atau aturan yang terkait dengan kepentingan entah pemerintah atau korporasi besar cepat jalan. Nah, kalau demokrasi kita dilakukan secara ugal-ugalan seperti ini membahayakan sebetulnya. Karena equality before the law, lalu peraturan-peraturan yang menjadi panglima, ini kalau diterabas membahayakan sebetulnya. Seakan-akan saja rakyat berdaulat lewat pemilu 5 tahunan, tapi sebetulnya nggak mengakomodir aspirasi rakyat. Pak Doni, salah satu penyebab munculnya gerakan Indonesia Gelap ini adalah efisiensi anggaran yang diperhadapkan dengan kabinet yang sangat gemuk. Ya, itu contoh kan, common sense. Dari sisi politik, susah menghindari bahwa susunan kabinet Pak Prabowo ini adalah susunan kabinet politis. Ya, kabinet di negara kita memang politis. Tapi politis di sini sangat mengakomodir kepentingan tim sukses. Mereka yang nggak punya rekam jejak baik, mereka yang mungkin masih dipertanyakan kapasitas buat mengelola negara, dimasukin. Karena kita tahu ini orang-orang yang menjadi tim sukses. Persoalannya kan bukan rakyat tidak mendukung, kalau itu memang tepat. Kalau objektif perlu banyak dan orang-orangnya itu benar-benar dirasa tepat, nggak apa-apa. Ini enggak. Besar sekali, pasti kan kementerian itu juga di bawahnya akan ngambil staf, ada anggaran tambahan. Tapi kemudian ada efisiensi. Ini kan kontradiktif ya. Sesuatu yang rasanya, aduh. Kedua, kita tahu birokrasi kita kadang-kadang terlalu rumit. Dan itu disebabkan karena terlalu banyak jumlahnya. Ini ditambah lagi. Mestinya kan efisiensi birokrasi kalau mau. Atau diefisiensikan supaya tidak korupsi. Jangan korupsi lah. Udah itu paling tepat. Karena kita nggak tahu itu hitung-hitungan terakhir Kejaksaan Agung yang Pertamina. Timah. Ya. Kalau kata Ahok kan lebih dari itu, kata Ahok. Pasti lebih, Pak. Pasti lebih. Nah itu kan anggarannya bisa buat nutup defisit APBN kita. Kalau nggak dikorupsi sebetulnya. 1.000 T yang udah hampir 1.000 T yang sudah teridentifikasi. Belum yang masih gelap. Jadi artinya memang kalau ini tidak ditangani dengan baik, Indonesia akan benar-benar gelap gulita begitu. Jangka panjang ya, walaupun saya pernah bilang Indonesia ini nggak akan langsung hancur atau nggak akan langsung baik siapapun pemerintahnya. Karena kita punya modal sosial politik yang baik. Sosial, politik, kultural yang baik. Masyarakat kita yang permisif, gampang lupa, mau memaafkan, gampang percaya. Ini kan istilah lain gampang dimanipulasi, gampang dibodohi. Lalu negara kita juga kaya. Sumber daya alam itulah yang membuat kita masih bisa punya sumber modal gitu ya. Jadi nggak akan langsung kita kelaparan tapi bukan tidak mungkin kalau pengelolaan kita ugal-ugalan dan tidak ada perbaikan, suram sekali Pak. Sumber daya alam habis, rakyat tidak dapat apa-apa, politisi-politisi saja yang kira-kira akan dapat keuntungan. Oke, bagaimana kalau boleh, bagaimana Persekutuan Gereja di Indonesia memandang aksi Indonesia Gelap dan respon pemerintah setelah beberapa informasi berikut ini? Hai Kidos. Ku datang dan
Betul. Kodok lumpuh dan ayam buta. Kidi Time. Hormat pada orang tua, menyayangi binatang, rajin ke sekolah minggu, selalu giat belajar, tidak membedakan orang, semua dijadikan sahabat, dipercaya oleh guru-guru di sekolah. Kiki dan Didi, sahabat yang baik, gembira menolong siapapun, membela yang lemah, menegur yang salah. Kiki dan Didi, sahabat yang asyik. Shalom adik-adik. Hari ini Kepik berkeliling dari desa ke desa. Kepik pengen ke rumah Pak Tani. Coba, ada yang tahu nggak di rumah Pak Tani ada apa saja? Ayo coba tebak. Apa coba? Betul, ada sapi. Mo, mo, mo. Mereka sekarang rukun dan jalan bersama-sama pulang ke rumah Pak Tani. Kak Evelyn, tapi sebelum tidur aku mau dengar dongeng dulu. Katanya tadi sudah ngantuk. Pokoknya aku mau dengar dongeng dulu kakak. Jadi bangku nih. Kayak cerita ya, siap? Ayam buta hanya bisa mendengar suara orang berseru-seru sambil berlari. Lari, kebakaran. Sekarang kodok lumpuh itu bebas berada di atas punggung semua ayam. Kemanapun dia mau pergi, ayam-ayam siap membawanya dengan senang hati. Sahabat DKB, terima kasih masih bersama kami dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman. Bersama narasumber kita Bapak Pendeta Darwin Darmawan, Sekum PGI. Dan kita sedang berbicara tentang Indonesia gelap, tanda tanya. Pak Pendeta, saya tadi menitipkan pertanyaan di ujung segmen pertama, Pak. Ini kan kalangan mahasiswa, sebagian akademisi, ya, NGO, ya, bergerak dan memberi peringatan keras lah kepada pemerintah dengan tagar Indonesia gelap. Bagaimana PGI merespons gerakan seperti ini dan reaksi pemerintah terhadapnya? Ya, nah pertama saya mengutip apa yang disampaikan Pendeta Jeki sebagai Ketum PGI dalam beberapa pertemuan. Pak Jeki itu bilang bagaimana tema-tema dalam sidang raya itu dipakai Tuhan sedemikian rupa untuk mengingatkan situasi bangsa. 2019 di Sumba, akulah yang awal dan yang akhir Alfa dan Omega. Tidak lama kemudian pandemi COVID, di mana orang begitu dekat dengan kematian. Nah, tema ini memberikan gereja kekuatan bahwa pun seandainya kita meninggal karena COVID, Tuhan itu yang awal dan akhir. Dia yang berkuasa dalam sejarah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, tema yang lalu adalah hiduplah sebagai terang. Ini tema sidang raya di Toraja. Hiduplah sebagai terang yang membuahkan kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Lalu muncul Indonesia gelap. Nah, dari sini saja kita bisa melihat bagaimana kehadiran gereja itu perlu menjadi terang di tengah-tengah situasi yang dilihat oleh banyak orang sebagai kegelapan. Nah, bagaimana kita hidup sebagai terang? Ya, kita menunjukkan kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran.
kebaikan di tengah-tengah egoisme, lalu keadilan di tengah-tengah situasi yang banyak menunjukkan tidak adil. Nah, kalau 3 bagian ini saja bisa kita hidupi sebagai gereja, kita bisa menjadi secercah terang di tengah-tengah situasi yang saat ini buat sebagian orang, dan saya setuju, itu gelap. Jadi apakah Pak Pendeta mau mengatakan bahwa di tengah seruan yang memang berbasis fakta, data lah, Indonesia gelap ini, gereja-gereja jangan ikut berseru gelap, tetapi menyalakan Iya. api lilin terang dengan keadilan, kebenaran. Benar. Mau mengatakan itu? Ya, suara kritis sejauh didasari cinta, bukan karena benci, kalah pemilu dan lain-lain, menurut saya nggak apa-apa. Dan suara kritis seperti itu pasti selalu disuarakan secara konstruktif. Tidak akan secara negatif, lalu destruktif, lalu semua jelek. Jadi bagi saya, mencintai negeri ini salah satunya dengan mengingatkan, kalau gelap-gelap tetapi dengan cara-cara yang positif dan konstruktif. Itu kan rumusan yang selalu kita mainkan ya, positif, kritis, kreatif, dan lain-lain. Jadi nggak apa-apa, tetapi yang jauh lebih penting, Pak Arlianus benar tuh Pak, daripada meratapi kegelapan, lebih baik kita menyalakan terang. Sebab bisa jadi kalau kita ikut terbawa menyatakan Indonesia gelap, lalu ini mendrive cara kita berpikir, mendrive cara kita bersikap, kita masuk atau terperangkap dalam frustasi berkepanjangan, lalu beneran gelap akhirnya. Karena kita merasa, aduh, udah nggak bisa diperbaiki nih, semua udah gelap. Nah, dibanding kita meratapi gelap, ya lebih bagus, kata orang bijaksana, nyalakanlah terang kita. Bisa nggak gereja-gereja, baik secara bersama-sama dan pribadi, menunjukkan dirinya bisa hidup secara benar, tidak korupsi, ya tidak materialistik misalnya, atau adil. Benar nggak mulai dari institusi-institusi gereja kita itu bersikap adil kepada siapapun. Dan keadilan itu harus dimulai dengan nurani dan pikiran. Kadang-kadang kita sering tidak adil ketika kita benci kepada orang. Nah, di pikiran kan sebetulnya tahu kalau kita jujur di hadapan Tuhan, aduh, aku nih sebetulnya gara-gara sebel ke dia, makanya aku nggak adil. Kayak gitu-gitu tuh Pak. Kita pasti ngerasa ya. Sebetulnya kalau nurani masih dijaga, orang merasa, dan keadilan itu ya mulai dari diri sendiri. Nah, kalau ini bisa kita hidupkan sebagai sikap hidup, etos kerja, atau habitus sebagai orang-orang Kristen yang hidup sebagai terang, ini menolong kita menyalakan secercah terang di tengah-tengah situasi bangsa yang kok suram gitu kebanyakan. Jadi apa, kalau mengaitkan dengan yang Pak Pendeta Darwin sampaikan pada segmen 1 tadi, bahwa di tengah-tengah situasi yang memang gelap ya, walaupun belum Nggak semua ya, tentang ada kegelapan ini, maka kita tidak boleh pesimis, kita harus optimis karena kita punya tadi modal sosial yang sangat besar, kita punya potensi, sumber-sumber daya yang sangat memadai untuk sebenarnya bisa menghilangkan, mengusir kegelapan itu. Dan orang-orang Kristen, gereja, lembaga-lembaga keagamaan mesti menyalakan terangnya, jangan ikut menyerukan kegelapan begitu. Ikut-ikutan gelap atau menyerukan kegelapan tanpa solusi juga kan nggak bertanggung jawab ya. Kalau dalam pandangan PGI, bagaimana sejauh ini respons pemerintah terhadap suara-suara kritis ini? Ya, itu yang tadi saya bilang, responnya reaktif dan tidak komprehensif gitu ya. Ya misalnya kalau kita tahu akar persoalan bangsa atau hal yang membuat bangsa kita gelap adalah korupsi, dan korupsi itu bisa diminimalisir kalau ada undang-undang perampasan aset, kenapa nggak itu yang dikerjakan? Kenapa nggak itu yang diperjuangkan oleh para politisi? Kenapa partai politik nggak menginstruksikan kader-kadernya di parlemen untuk bilang, ayo golkan undang-undang perampasan aset? Nggak dilakukan karena di sana pada nggak mau asetnya dirampas, Pak. Mereka-mereka yang juga mungkin kalau dilakukan akan nunggu giliran saya dimiskinkan nih. Nah, itu yang saya bilang, tidak komprehensif dan belum kelihatan sungguh-sungguh ingin memperbaiki negara. Baru kalau ada respon, demo, bereaksi. Contoh yang grup Sukatani itu ya, yang musik, musik. Semua serba bayar itu. Kan saya nggak tahu, Kapolresnya atau Kapoldanya yang turun, lalu membuat personil bandnya minta maaf
menarik itu di play store, play apa? Di tempat-tempat apa Iya, namanya iya. musik ya. Iya, Ya. iya. Nah, lalu nggak lama Pak Kapolri bilang, oh enggak, ini mau kita jadiin duta Duta polisi. Iya. Kira-kira. Aduh, ini kan ini nalar publik yang nggak mungkin eh, sistem komando di Polri itu nggak hierarkikal gitu, nggak mungkin di bawah itu turun kalau nggak ada perintah dari atas. ya atasan dan lain-lain. Paling nggak lapor lah. Paling nggak lapor izin, mohon izin kan sering tuh. Iya, ini kan cuma kelihatan gitu, sekedar merespon reaksi dan kritik masyarakat di permukaan, tidak betul-betul mendasar. Iya. Ini yang saya pikir perlu terus kita perjuangkan supaya masyarakat yang sebetulnya mencintai negara ini diberikan ruang untuk didengarkan, diakomodir aspirasinya. Saya juga nggak yakin ada orang-orang yang demo itu semuanya jahat, semuanya gara-gara kepentingan politik, kan nggak. Ada yang tulus mencintai. Tulus ya. Iya. Perakademisi misalnya lah, kita tetap percaya ya. Iya. Ya, walaupun ada juga yang terbeli nuraninya. tapi kita masih percayalah kepada para akademisi. Kalau gini Pak Darwin, kalau kita ingin ini sebuah Indonesia gelap ya. Dan salah satu tadi Pak Darwin mengatakan, salah satu masalah terbesar kita adalah korupsi sebenarnya. Ini gerakan-gerakan mahasiswa adik-adik kita ini sebenarnya menurut saya seperti orang mau berperang menembakkan terlalu banyak peluru ke banyak arah sehingga tidak terlalu fokus. Apakah misalnya baikkah kalau misalnya adik-adik kita mahasiswa ini kita serukan agar satu aja nih korupsi. Gitu. Undang-undang perampasan aset dipaksa supaya itu keluar gitu. Apakah cara memaksa ini quote and quote ya dengan cara demonstrasi yang tertib ya, yang rapi itu, apakah bisa kita lakukan supaya kalau kita semua, kalau para mahasiswa, kalau para akademisi, kalau para pemimpin agama yakin bahwa masalah pertama adalah korupsi dan salah satu cara untuk menghentinya adalah undang-undang perampasan aset, mengapa kita enggak satu aja dulu, yang lain-lain urusan belakangan lah. Bisa juga sih Pak, kalau kita berjuang fokus seperti center kan, kalau terangnya dipusatkan ke situ dia akan terang walaupun kecil, nggak terpisah-pisah. Itu sebagai strategi gerakan bisa sih Pak, bisa dilakukan. Atau jangan-jangan ada orang di balik sebenarnya di balik ini supaya ini tidak terjadi apa-apa, hanya bahwa ada gerakan lalu kita banyak tuntutan gitu loh. Bisa juga. Jadi mana ada 13 tuntutan? Iya. Anda mau apa gitu loh? Iya. Mengapa tidak korupsi? Iya, ini sebetulnya bagus ya. Korupsi Pertamina, Timah. Iya. Jadi dibongkar semua itu dulu. Yang dikorupsi, ya sebetulnya bisa begitu sih Pak. Bisa fokus, teriakan semangat anti korupsi dan lain-lain. Dan momentumnya sekarang tepat ya. Kalau memang mau, itu yang difokuskan bisa saja. Ini kasus Pertamina ini menjadi titik pijak yang sangat kuat untuk menyatukan diri seluruh komponen bangsa gitu. Menurut saya sih. Nggak tahu kalau menurut. Apakah bisa juga. PGI bisa mengerjakan itu kah? Iya. Berkolaborasi dengan pimpinan-pimpinan agama yang lain. Ya, bisa difikirkan Pak. Ini salah satu masukan yang bisa kita tindak lanjuti ya. Nah Pak Darwin, ini pertanyaan terakhir saya. Kita kan sudah punya presiden. Ya. Entah apapun pilihan kita yang lalu, tapi kita sekarang punya presiden. Dan menurut saya kan kita mesti mendukung secara tadi positif, kreatif, kerja realistis ya. Apa sih pesan Pak Darwin atau PGI lah kepada Pak Prabowo, pemerintah Pak Prabowo, melihat gerakan-gerakan atau situasi kita sekarang ini? Iya, kalau amanat Undang-Undang Dasar 45 yang menjadi tanggung jawab pemerintah itu bisa dijalankan, rasa-rasanya kita sangat bersyukur sebagai bagian dari warga negara Indonesia, lepas memilih atau tidak memilih Pak Presiden. Yang kedua, sebetulnya Pak Prabowo ini punya modal politik yang sangat kuat untuk membuat bangsa ini lebih makmur, lebih adil, lebih damai, karena gerbong politik semua ada di pihaknya. Hampir tidak ada kekuatan oposisi yang terlalu kentara
Selain misalnya PDIP ya. Yang juga udah mulai kompromi sebenarnya. Iya, politik itu tidak pernah hitam putih dan tidak akan hitam putih. Itu soal kepentingan yang dikelola sedemikian rupa dengan strategi dan momentum ya. Jadi gerbong terbesar kekuatan politik sudah di Pak Prabowo, sudah ada di Pak Prabowo. PDIP juga sebagai partai politik tidak akan pernah oposisi secara terang-terangan atau 100% hitam putih. Sebetulnya punya modal politik yang bagus. Nah, kalau ini dipakai untuk benar-benar mensejahterakan rakyat, rasa-rasanya kita punya optimisme Indonesia lebih baik. Karena begini, mereka-mereka yang sudah dapat kekuasaan karena berada di dalam koalisi merah putih kan sebetulnya sudah dapat jatah-jatah tertentu tuh Pak. Ya sudahlah, nggak usah dikorupsi aja gitu. Kita happy sebagai bagian dari negara Indonesia yang besar ini. Jadi nggak muluk-muluk lah keinginan rakyat Pak. Kebutuhan dasar yang diamanatkan dalam undang-undang terpenuhi sudah lebih dari cukup. Ini kan yang masih kita nanti-nantikan sampai sekarang. Oke Pak, yang terakhir nih, sekarang di tengah-tengah berbagai aksi ini, pesan pastoral kepada umat. Rasanya pesan dalam sidang raya PG itu relevan ya. Hiduplah sebagai terang yang membuahkan keadilan, kebenaran, dan kebaikan. Atau kebaikan, keadilan, dan kebenaran itu penting sekali. Di tengah-tengah berbagai indikator yang menunjukkan Indonesia tidak sedang baik-baik saja, ada banyak kegelapan, kita diminta untuk menunjukkan terang Tuhan sekecil apapun itu. Dan itu bukan sekedar ngomong-ngomong gitu yang nggak ada buktinya, tetapi dalam wujud kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Kalau 3 hal ini bisa kita hidupi, rasanya orang bisa mendapatkan secercah terang di tengah-tengah situasi yang kayaknya, aduh nggak ada yang bisa diharapin, kabur aja deh, gitu. Kabur aja dulu, nggak begitu gitu Pak. Oke Pak Jorin, terima kasih nih atas percakapan yang sangat menarik. Dan itulah sahabat percakapan kami tentang Indonesia Gelap. Ya, memang ada beberapa data yang menunjukkan bahwa kita tidak sedang baik-baik, tapi kita tidak perlu pesimis. Ya, kita punya modal sosial yang sangat baik, dan lebih-lebih kita sebagai orang-orang percaya harus menyalakan pelita. Jadilah terang di tengah-tengah gelap, dan saya kira itulah cara Tuhan menyatakannya kepada kita lewat tema dari Sidang Raya begini, yang selalu berbicara tentang apa yang sedang dan akan terjadi di Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda, dan bila ada masukan silakan kirim kami lewat nomor 0812-8188-9191. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan memberkati.